gini, harus kita akui, pimpinan-pimpinan yang IQ-nya jongkok secara kerja keras, mereka luar biasa dan mungkin berkontribusi kepada hasil yang mereka peroleh. Mereka ini fokus pada kerja hanya untuk kepentingan tertentu. Jadi dia akan selektif. Siapa orang-orang di organisasi yang gue mesti layani, gue mesti jilati supaya bisa membawa aku sampai ke level berikutnya. Nah, orang-orang seperti ini yang prinsipnya menjilat ke atas, menginjak ke bawah. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa orang-orang seperti ini yang dipromosikan? In a short term, dalam waktu singkat, hasilnya ada nggak? Ada. Tapi lihat apa yang terjadi, korbannya untuk jangka panjang. Orang-orang bagus resign, lingkungan kerja menjadi gontok-gontokan, orang nggak berempati, tapi ya manajemen melihat pada hasilnya. Ada beberapa alasan yang justru manajemen melihat ini sebagai orang-orang yang dianggap bagus. Satu adalah the expert promotion trap. Jadi kalau di dunia manajemen ada yang namanya Peter Principle, bahwa seseorang yang begitu kompeten diangkat sampai pada level ketika ketidakkompetenannya itu terjadi. Dan ini yang seringkali terjadi. Manajemen seringkali tidak bisa membedakan antara confidence and competence. Tong kosong nyaring bunyinya. Banyak di antara mereka yang IQ-nya rendah, tapi kemampuan verbal mereka luar biasa dengan begitu percaya dirinya. Tapi basically nggak punya kompetensi. Nah, ini yang seringkali membuat manajemen salah pilih. Paling nggak HR harusnya peka dan memberikan masukan kepada manajemen. Aspeknya nggak bisa cuma sekedar hanya dari sisi hasil toh. Karena kalau ketika jadi pimpinan dia kan manage dua. Manage job, manage people. Dan celakanya adalah pada saat ketika kekacauan terlihat, orang ini akhirnya kemudian diambil tindakan, udah dengan gampangnya dia bisa pindah dan keluar dari perusahaan. Tapi ya itu dampak yang ditinggalkannya itu udah begitu parahnya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Emotional Intelligence Consortium menemukan biasanya yang namanya EQ itu naik di tengah-tengah. Nah, kecenderungannya adalah semakin tinggi posisinya, trennya bukan naik, tapi justru makin turun. Jadi yang level-level direksi, CEO itu banyak yang EQ-nya malah gak bagus-bagus banget. Persoalannya adalah ketika kamu udah berada di posisi paling tinggi, kamu merasa aku gak perlu dengerin orang yang harus dengerin aku. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika yang di atas itu dikelilingi sama para yes man, orang-orang yang menjilat. So buat para leaders, para eksekutif, this is your challenge. Plus ini ada penelitian menarik dari Dr. Fabio Sala. Ini penelitian tahun 2001. Jadi pimpinan-pimpinan ditanya, IQ kamu tuh gimana sih? Dan mereka diminta untuk memberikan rating. Karyawan juga diminta rating. Dan penelitian Dr. Fabio Sala ini menemukan banyak gap antara penilaian seseorang pimpinan terhadap dirinya dengan bagaimana timnya menilai dirinya. Artinya apa? Banyak yang nggak punya self-awareness yang bagus. Contoh orang yang hanya mengandalkan IQ, tapi IQ nggak jalan, empati nggak jalan. Steve Jobs, bagaimana dia membangun Apple dengan kemampuan IQ yang begitu luar biasa, tapi ya itu yang menyebabkan dia sendiri ditendang keluar dari perusahaan yang dia bangun. Kalau dia ngomong pada masa-masa itu, benar-benar menyakitkan. Dan akhirnya setelah sempat keluar dari Apple, balik lagi, dia mengalami pertobatan sih. Benar-benar sosok yang berbeda. IQ-nya lebih jalan. Makanya waktu ketika dia meninggal, banyak yang meratapi. Tapi waktu ketika pertama kali dia keluar dari Apple, nggak terlalu banyak yang bersimpati. Jadi kesimpulannya, jadi pertanyaan yang pertama-tama adalah mau jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek IQ, jangka panjang kita butuh EQ. Mau sekedar sukses atau sukses plus bahagia? Mau sekedar sukses, IQ cukup. Tapi kalau mau sukses plus bahagia, ini EQ. Dan jangan iri, jangan merasa iri dengan mereka-mereka yang orang-orang jahat, tapi kenapa mereka bisa sukses? Pertanyaannya adalah dengan pengorbanan apa mereka sampai di sana. Yang justru yang harus kita iri adalah mereka yang bisa bahagia, kehidupan personal keluarga, pertemanannya, persahabatannya, relasi sosialnya bagus. Orang-orang seperti ini bisa sukses dan berhasil. Orang seperti itu yang harus kita irikan.